Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الذي قائل as-salatul jamaah khairun minas salatil fadhi sab'a wa isrina darajah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah, Kelurahan Jua-Jua yang sempat hadir atau beserta para perangkatnya. Kemudian Bapak Ketua Masjid At-Tauhid Kelurahan Jua-Jua, juga para pengurusnya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran bukan saja orang yang membangun masjid mendapatkan rumah di surga, akan tetapi orang yang mengurus sekaligus untuk memakmurkan masjid ini dibangunkan Allah Subhanahu wa taala surga nantinya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini pasti banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ustadz dan ustazah, semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati. Bil khusus lagi tentunya jamaah sekalian komplek apa ini namanya? Apa? Barokah 2. Ya, komplek Barokah 2 ya. Mudah-mudahan kita semua sesuai namanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mau minta tolong khususnya kepada ustazahnya. Ustazah biasanya saya ini juga guru. Biasanya kalau wong tuanya tak mempan depan itu nih, depan umum ini. Tapi kalau ustaz dan ustazahnya biasanya lebih didengar karena sudah biasa. Jadi ustaz minta tolong ustazah TPA-nya tolong dikondisikan anaknya sebagaimana mengkondisikan tadi waktu tampil. Dia bisa tertib, dia bisa rapi karena dikondisikan oleh ustazahnya. Jadi Ustadz minta tolong dikondisikan murid-muridnya. Saya juga banyak murid di sini, juga ada murid saya. Jadi tolong dikondisikan. Orang memperhatikan ributnya nanti, bukan memperhatikan ceramahnya. Jadi tolong didampingi anak-anaknya. Baik. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kami Ustadz Beni itu sudah dapat niatnya dulu untuk menjadi jamaah masjid ini. Situ ada udah tuh. Udah. Yuk Yosi ya. Dulu mungkin mereka tahu. Saya berniat juga bersama istri ingin mengambil juga perumahan di sini. Tapi la qaddarallahu subhanahu wa ta'ala, niatnya sudah, cek-cek lokasi sebelum penuh gini juga sudah.
Di mana posisinya karena orang rumah PNS, jadi di sini kan rumah PNS ya, banyak kan subsidi yang itu kan sub PNS. Kemarin sebenarnya waktu itu bisa, tapi la qadarullah ditakdirkan tidak jadi, tapi sudah berniat saja. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini dapat keberkahannya, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan sebagaimana judul kita yang dibuat oleh Takmirul Masjid, kita tingkatkan solat berjamaah. Kita tadi sudah solat berjamaah bersama-sama, jalin silaturahmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sebagai silaturahmi kita, memperlancar rizki kita, amin. Memperpanjang umur kita dalam penuh keberkahan, amin. Kemudian juga untuk menjadikan kita saling tentunya mencintai lebih lagi, terutama cinta kita sesama muslim, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang diakuinya. Kita bisa jadi ya, kita bisa jadi itu mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah dapat ijazah, tidak pernah dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang dibacakan qari, ayat yang saya bacakan di awal tadi, itu tidak ada yang disebut hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bi 'abdihi yang dimaksud siapa di sana? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya orang. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, tahu syafaat? Syafaat tahu? Apa itu syafaat? Kita minta-minta tapi tidak tahu syafaat itu apa dia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Apa itu syafaat? Sini gampangnya, ya. Kita ini, Bu, ya, kalau nak dihitung dosa kita, ya, kesalahan kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba bisa katakanlah, ya, bisa jadi berapa wong cuman yang masuk surga. Yang kita harapkan itu syafaat. Makanya diistilahkan orang, kita ini istilahnya seperti kain yang buruk. Tahu buruk? Kain yang lah tua, kain yang lah rusak, bolong-bolong pula. Arti bolong-bolong di situ banyak dosa kita ini. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki selama hidup ini. Kita ini bolong-bolong penuh dengan dosa. Yang namanya sarung sewet, yang namanya sarung kalau tidak ditampal maka ngapa? Terdangau bahasa kita, ya tak? Ya, bahasa kami itu terdangau. Sarung tidak ditampal, itu artinya apa? Kelihatan auratnya. Supaya nanti di akhirat di yaumil hisab tidak dilihatkan Allah Subhanahu wa taala auratnya, aibnya, dosanya. Ya. Maka sarung boro ini tampal supaya tidak kelihatan dosanya. Macam mana nampalnya di yaumil hisab nanti? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan yang diberikan Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak mana nak mendapatkan syafaat itu?
Cara mendapatkan syafaat salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruli, ya, aktsaru alayya man aktsara, aqrabu alayya man aktsara alayya salatan. Orang yang nanti mendekat denganku ataupun mendapatkan syafaatku, syarat untuk mendapatkan syafaat itu banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil kata Rasulullah, pelit, ya, pelit. Barang siapa al-bakhil liman yuzkaru anhu falam yusalli alayya, pelit bagi orang yang disebutkan namaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jangan mau kita dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelit, sedangkan kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pekerjaan yang Allah memerintahkannya langsung Allah mengerjakannya, kecuali apa? Kecuali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ayatnya? Hafal ayatnya? Yuk sama-sama. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya, pakai harfu takkid kalau bagi orang yang pernah belajar. Ya, pernah belajar bahasa Arab itu inna harfu takkid. Sesungguhnya diartikan adonian. Adonian bahasa kita. Ya. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan wujud kita datang di sini untuk memperingati apa yang dinamakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wujud bukti kita ada iman dalam diri kita. Ya? Ada iman dalam diri kita. Artinya apa? Kalau sudah ada iman, insya-Allah masuk surga. Amin. Ya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Masuk surga galau. Amin. Artinya kita datang di sini, ya, kita datang di sini itu menunjukkan keimanan kita. Menunjukkan keimanan kita bahwasanya ada iman. Kita telah bersujud bersama-sama, solat jamaah bersama-sama. Itu nikmat terbesar. Betapa banyak orang yang ingin mungkin bisa jadi bersolat jamaah, tapi tidak ditakdirkan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi sakit. Mungkin bisa jadi sibuk, dia sibuk dengan duniawinya. Jadi sekarang ini jangan terlalu sibuk dulu. Ngapa? Karena kita sekarang ini, selama ini kita sudah sibuk ngasih apa? Sibuk ngasih jasad kita. Ya? Yang jadi pegawai berangkat pagi takut absennya ketinggalan, cepat-cepat fingerprint, cepat-cepat ke kantor supaya apa? Supaya tidak terlambat. Kalau terlambat dipotong gajinya. Sibuk untuk apa itu? Dunia. Ya. Yang guru takut terlambat juga nanti dimarahi kepala sekolah. Kemudian apa lagi? Yang pedagang takut terlambat, sibuk setiap hari buka toko dari subuh. Bahkan kalau yang di pasar itu mulai jam 3 lah, teka subuh lagi idak. Ya, sibuk memikirkan dunia. Sibuk.
Tapi malam hari ini kita kalau tadi sibuk untuk apa? Untuk dunia, ujung-ujungnya ngisi perut. Ujung-ujungnya ngisi perut. Tapi malam ini kita coba kita mengisi ruh kita. Ya? Mengisi ruh kita, memberi makan ruh kita. Selama ini agar supaya kita makan lemak, supaya makan gemuk, asin, manis, ada galo, pahit, ada galo, itu apa? Mencari, sibuk. Yang jadi pegawai, yang jadi pedagang, yang jadi petani, kebun, sibuk di itu. Untuk mencari apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi jasad kita. Tahukah kita apalah arti jasad kita ini? Sungguh kata penyair Arab, sungguh-sungguh terhina kita ini sebenarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan makhluk sebaik-baik penciptaan. Kenapa dikatakan sebaik-baik penciptaan? Coba kita lihat. Ya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai akal, tapi tidak diberikan nafsu. Kerjaannya apa? Kerjaannya cuman bertasbih, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu. Bahkan pernah protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Pernah protes kenapa? Karena kenapa dijadikan manusia itu sebagai khalifah ketika ingin mengutus Nabiullah Adam alaihi salam. Ya? Ya Allah, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepadamu dan selalu mensucikanmu. Sedangkan manusia itu apa? Menumpahkan perdarahan, berkelahi, berupa perdarahan. Yang begitu katanya, yang kamu ingin itu, yang ingin kamu wakafkan ataupun kamu amanahkan untuk memegang dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sujud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat kecuali iblis. Malaikat makhluk yang mulia diposisikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dikatakan kata kalau dalam Isra dan Mi'raj itu di langit. Yang kedua apa makhluk yang kedua? Makhluk yang kedua adalah hewan, diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Makanya dak katik malu hewan mak kawin di mana baik, kemudian nak ngintai-ngintai, pikirannya nak makan tulah. Cuman punya nafsu tapi dak katik akal. Makan, tetapi manusia makhluk yang paling mulia, punya akal dan punya nafsu. Tapi tentunya bagi yang bisa mengalahkan nafsunya dan menggunakan akalnya dengan positif, maka surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata penyair? Makhlukun min nutfah. Yang namanya kita ini, makhluk kita itu dari mani yang hina. Ya? Dari mani yang hina. Wa asluna min tin. Asli kita ini terhina juga. Apa? Dari tanah yang kita pijak itu. Itu asli kita. Kemudian apa? Wa asqa thiyabana. Pakaian yang paling bagus bagi kita sekarang ini apa? Sutra. Paling mahal katakanlah sutra. Dari zaman kerajaan-kerajaan lama dulu ya. Dari zaman kerajaan-kerajaan lama itu sutra. Mahal. Tapi apa aslinya? Min duda, dari ulat sutra, mungkin menjijikkan. Kemudian wa ashito amana, makanan yang paling menyehatkan bagi kita apa? Itu adalah min nahla, dari lebah alias madu. Itu yang menyehatkan, bahkan di dalam Al-Quran. Wakan tetapi wa akhiru hayatina fi hapra, akhir kita itu di dalam lubang. Berapa ukurannya? 2 kali 1 saja. Fi hapro, sama. Mau presiden, mau menteri, gubernur, bupati, fi hapro, semuanya di lubang.
Falima tatakabbar ya qaum. Kalau mak itu, kata penyair itu, ngapo kita terkadang masih nak sombong? Apa yang nak kita sombongkan? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita pada malam hari ini dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berbicara Isra dan Mi'raj, ya, bukan tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Tapi akal kita kekecilan, akal kita tak sampai di situ. Ngapa? Yang namanya Isra dan Mi'raj itu melalui 3 alam. Alam nasud yang pertama. Apa itu alam nasud? Alamnya manusia. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alam nasud itu. Yang kedua apa? Alam malakut. Alamnya malaikat. Dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7. Yang ketiga apa? Alam lahut. Alamnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat saja tidak mampu menembus alamnya Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala Habiballah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu kejadian ini, ya. Tidak mungkin kalau kita mengatakan bukan tak masuk akal, tapi tak sampai akal kita. Akal kita paling memikirkan macam mana kalau Isra dan Mi'raj ini apa yang disiapkan. Agi harus ada snack, harus ada kopi, agi ada itu biar lemak jemaah dengarnya, ya. Biar lemak jemaah duduk, harus ada aqua, itu sampai. Ibu-ibu misalnya akalnya kita macam mana suami itu senang dengan masakannya. Bisa masak pindang, bisa masak apa, gulai, bisa masak apa itu semuanya. Akal kita mungkin sampai di situ memikirkan. Tapi kalau mau memikirkan Isra dan Mi'raj, itu tidak sampai. Kenapa? Kenapa dikatakan tidak sampai? Coba kita lihat. Dari di dalam alam nasud saja. Alamnya manusia. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu, Masya Allah. Ya, itu perjalanan dari Masjidil Haram. Silakan buka kalau mau buka di Google Earth. Berapa kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu lebih kurang 1280-an sekian. Ya, zaman Nabi. Zaman Nabi itu. Zaman Rasulullah. Kalau diletakkan zaman sekarang baik, yang ada jet kecepatannya mungkin kecepatan cahaya ataupun ada pesawat ulang-alik zaman sekarang ini masih tak sampai akal kita. Ya, apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan di zaman Rasulullah kalau kita dengar dari ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat pasukan bergajah? Artinya apa kendaraan? Pada saat itu Raja Abraham, ya, yang dari Yaman itu mengendarai gajah. Gajah, seberapa cepat gajah? Kemudian apa? Yang kedua, mungkin bisa dikatakan keledai, bisa dibuat gerobaknya. Yang ketiga, ada kendaraan pada zaman Rasulullah berupa hewan semua, unta. Ya, berupa unta. Yang paling cepat kendaraan di zaman Rasulullah apa? Kuda. Iya, kuda. Berapa kecepatannya, Bu? Pak, berapa kecepatannya? 100 km per hari. Per hari. Ya, 100 km itu per hari. Ya namanya kuda, bukan mobil. Mobil macam dia, tinggal isi minyak full tank. Kira-kira dari Kayagong nak ke Lampung, full tank, tak stop-stop. Kuat yang nyopirnya. Kuda. Ya. Tak sampai sekilo ngos-ngosan dia. 100 kilo itu per hari.
Kalau kuda itu kendaraan paling cepat. Ya. Dug capek. Namanya itu hewan. Ada payahnya makhluk. Kalau mobil mesin taruhlah paling bungkas, babak bingkas dia. Panas, hancur, meledak, ya dah. Tapi kalau kuda mesin buatan Allah itu, buatan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu istirahatnya, ada waktu makannya, ada waktu minumnya. Jadi lama. Walaupun zaman sekarang ini misalkan pakai mobil misalnya Isra dan Mi'raj itu. Apa mobil yang paling cepat sekarang ini? Mobilnya Cristiano Ronaldo katanya, ya dah. Ya Cristiano Ronaldo paling besar gajinya ya dalam bola itu ya. Messi, Lionel Messi apa? Bugatti Veyron katanya. Berapa kecepatannya? 431 km. 431 km per jam. Wow. Ya, kalau tolnya bagus, bukan cat tol yang gitu ini ya dah. Ya, Bugatti Veyron itu kan itu lembet, itu apa namanya? Ended, pendek nian dia dengan itu tu. Ya, kalau ngebut tu harus pendek itu. Cuman kalau tol kayak Agung ke Lampung ni mati ya. Bingkas ya. Ya. Itu 431 km. Kalau tol sampai ke Palembang itu 365, artinya tidak sampai sejam kalau normal kecepatannya ya. Ada kereta cepat 350 km per jam katanya. Mungkin lagi dibuat sekarang ini. 300 km per jam untuk apa? Mempercepat. Apa? Walaupun pakai kendaraan itu tidak masuk akal. Kendaraan apa? Jangankan perjalanan itu. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Ya, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh, menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gila Muhammad ini. Ya, yang kafir tambah mengejek, yaitu adalah pamannya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya itu. Kemudian yang munafik tambah kafir. Kemudian yang ragu-ragu masih tentang Islam tambah ragu-ragu. Ya, kemudian apa? Ada satu orang ditanya. Sampai sekarang insya Allah siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, masya Allah, alhamdulillah. Ya, kenapa Abu Bakar dikatakan As-Siddiq? Ya karena dia mempercayai orang yang pertama kali. Abu Bakar, lihat kawanmu itu, Muhammad, lagi lo katanya. Ngapo? Dia cerita maini tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa? Itu dari Muhammad. Iya, kalau memang itu dari Muhammad, saddaqtu. Maka pada saat itu, di saat itu dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama baknya? Ada yang tahu? Itu pertanyaan saya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan nama baknya. Ali bin Abi Thalib nama baknya. Abu Bakar, siapa nama baknya? Tak tahu. Ya. As-Siddiq, apa gelarnya? Karena apa? Orang yang pertama kali percaya. Saking dimuliakannya sampai berabad-abad sampai titik sekarang ini tidak disebutkan baknya, akan tetapi disebutkan gelarnya. Gelarnya apa? Bagus. Makanya kalau kita buat gelar tu yang bagus-bagus. Kalau kayu agung ini, ya banyak gelar-gelarnya ya. Bagus galo, bermakna keberkahan semua, bermakna ada jayanya misalnya, batin jaya dan lain sebagainya. Bagus kalau buat gelar, bagus-bagus. Yang galak merusak ini gelar dari kawan SD misalnya ya tak? Mentang-mentang galak main centong, laju dibuat namanya Muhammad Mat Centong. Dia tahu ke tak? Apa lagi? Banyak gelar-gelar lakop namanya ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dibaca dengan akal, maka perjalanan Isra dan Mi'raj itu kekecilan akal kita untuk mempercayainya. Bagaimana mempercayainya? Mempercayainya dengan iman.
Makanya saya katakan pertama tadi, kita datang ke sini untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Artinya kita itu ada iman. Itulah keimanan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya? Kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian keimanan siapa yang paling aku kagumi? Apa jawab sahabat? Jawab sahabat, keimanan malaikat. Oh, wajar kalau malaikat beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Mereka cuma diciptakan untuk mengabdi dan melakukan perintah apa yang diperintahkan Allah. Wajar. Ya, wajar kalau malaikat beriman. Oh, kalau itu Nabi, kata para sahabat, yang paling hebat keimanannya itu para nabi dan rasul. Biasa itu juga, kata Rasul. Biasa baik. Biasa baik keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu banyak mukjizat. Ya, banyak kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabi Musa yang mustahil untuk melawan Firaun, ya. Saya di Mesir itu 11 tahun. Itu sampai sekarang itu, sampai detik ini tak roboh bangunan Firaun. Padahal dia hidup jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking hebatnya manusia. Manusianya ngaku Tuhan, saking hebatnya. Batu-batu besar itu kalau kita datang ke Mesir itu ditumpuk cak gunung jadinya. Saking hebat kekuasaannya, saking banyak wong yang ngawikannya. Zaman dulu, zaman Firaun, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, digerakkan oleh apa? Satu raja harus jadi. Hanya untuk membuat apa? Nanti kuburannya, untuk kuburanku katanya, biar kekal. Apa biar hebat, tidak ada makan apa. Sampai sekarang memang hebat. Yang dihitungkan batu balok-balok besar-besar itu ditumpuk sehingga menjadi piramid. Bukan siko, banyak ditemukan terkadang. Tapi yang paling besar itu yang di Giza, piramidnya itu, ya. Sampai sekarang saya pernah masuk sekali itu. Masuk itu mungkin ada sekitar lebih kurang 1,5 meter aja jalan. Menelusuri masuk sampai ke tengah itu, di dalamnya terdapat ya kuburan-kuburan. Di kuburan ada istananya, mungkin tempat makbadnya, tempat dia menyembah dewanya itu ada di Luxor, ada di sebelah selatan Mesir itu, ya. Itu hebatnya. Kalau kita melihat ke sana kagum, melihat batu batangan itu dipahat, ditegakkan. Berapa wong kalau kita itu zaman Firaun belum ada teknologi canggih, belum ada tren, belum ada apa yang bisa ngangkat-ngangkat yang berat itu. Sampai sekarang tegak kuat dia. Itu, ya. Masya Allah. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun laknatullah alaih. Ngapa? Dikasihkan mukjizat oleh Allah. Idrib bi'asaqal bahar. Pukulkan tongkatmu itu. Pukulkan tongkatmu itu ke laut, kemudian membelahlah laut. Berjalan Nabi Musa alaihi salam, kemudian selamat mereka dan kaumnya. Di tengah-tengah Firaun tanpa memikir panjang langsung menerobos laut yang dibelah itu. Ternyata ketika Nabi Musa sudah sampai, laut menutup kembali, maka meninggal. Sampai sekarang jasadnya di Quran surat Yunus itu bukan dimumikan. Yang namanya Fir'aun yang di dalam Al-Quran itu bukan dimumikan. Yang dimumikan itu keluarga-keluarganya. Ada anak kecil, ada putri-putrinya. Itu yang dimumikan. Kalau Fir'aun tidak dimumikan. Setelah masuk laut, setelah masuk laut pada zaman itu ditemukan. Orang-orang Mesir pada saat itu di pinggir pantai. Di pinggir pantai ditemukan yang dikatakan itulah Fir'aunnya. Sampai sekarang itu masih kekal. Masih kekal. Sebagaimana yang dikatakan untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Bagi kita katanya tidak diterima bumi, ya. Untuk itu apa? Sampai kukunya masih ada. Kulitnya itu masih melekat. Tidak tulangnya kelihatan. Masih melekat. Seperti kulit kering gitu, ya. Kulit kering itu sampai sekarang untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang yang sombong. Wajar keimanannya. Kalau keimanan para nabi,
Nabi Yunus masuk perut ikan. Ibu, pernah perut ikan? Apa isi dalam perut ikan itu? Ya? Apa isi perut ikan itu? Kotoran galo. Ya? Walaupun sebesar apa, makin besar ikannya berarti makin besar kotorannya. Nabi Yunus di dalam masuk dalam perut ikan. Dalam akal pikiran kita yang singkat mati. Tapi Allah berkehendak lain, dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi Isa yang bisa berbicara, belum lagi Nabi Ibrahim yang bisa selamat dari api, ya, dari api Dajjal Namrud dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar air dari sela-sela jarinya ketika perlu pada saat itu diizinkan izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat, wajar keimanannya hebat. Kalau mak itu kata para sahabat, kami ini yang keimanannya hebat mungkin ya. Wajar juga kalian, kenapa? Masih melihat mukjizat-mukjizat dengan mata kepala kalian sendiri. Ya. Yang aku salut dengan keimanan itu, yaitu keimanan umatku. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak mendengar suaraku, mereka tidak pernah hidup bersamaku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan malam ini kita datang di sini, itu wujud keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kalau melihat judul yang namanya untuk kita tingkatkan solat berjamaah, kaget kita ujungkan. Jalin silaturahmi untuk menjadi pribadi disiplin. Ya. Orang yang beriman itu pasti disiplin. Penyakit kita, ya, penyakit kita umumnya, terutama negara kita ini. Kenapa korupsi tidak bisa dibasmi ataupun dihilangkan? Karena apa? Karena kudis, kurang disiplin. Kenapa? Mereka takut pimpinan, akan tetapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kurang iman. Karena apa? Mereka tidak yakin, kurang iman, kurang percaya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya, melihatnya. Ya? Makanya Isra dan Mi'raj ini hanya bisa dibaca dengan iman. Contoh kecil saja. Ini anak kecil yang banyak itu di belakang itu, ya. Kalau kita lihat, itu mereka itu akibat. Apa sebabnya? Sebabnya ada ibu, ada bapak. Maka jadi anak kecil. Itu kalau secara akal, betul? Secara akal, betul? Betul. Tapi kalau kita mikirnya secara akal begitu terus, ya, Nabi Adam dak kata bapak, dak kata ibu. Aduh. Kemudian apa? Nabi Isa ada ibu, dak kata bapak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala hamil Siti Maryam ada. Ya? Ada. Itulah iman kalau iman berbicara. Kalau iman berbicara pun perjalanan Isra dan Mi'raj ini, jangankan perjalanan sebagaimana Isra dan Mi'raj ini, perjalanan sehebat apapun, pasti kalau dibaca dengan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada iman di dalam diri kita ini, ya, coba lihat sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu pasti dia disiplin dalam kehidupan, dalam ibadahnya. Yang pertama apa? Katakanlah orang yang beriman yang selalu dipanggil itu mengerjakan rukun Islam saja. Ya, rukun Islam saja. Dari kata-kata la ilaha asyhadu an la ilaha illallah
Dari kata asyhadu an la ilaha illallah itu, maka dia harus disiplin. Kalau bukan Allah, maka bukan Tuhan saya. Yesus Kristus, Trinitas, Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, itu bukan Tuhan saya. Tuhan saya kalau orang beriman pasti mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Pun dia begitu kepada nabinya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir yang diutus Allah. Tidak ada nabi setelahnya. Kalau orang yang beriman, kalau orang yang beriman pasti itu mengakunya tiada nabi lagi setelah nabi. Tapi kalau orang yang tidak beriman dari zaman dulu, bahkan di Indonesia ini, banyak yang ngaku nabi. Mungkin yang terkenal, yang kita kenal dulu apa? Lia Eden, Lia Eden ngaku nabi, tangkap polisi, masuk penjara. Tak katik ke misalnya diledakkan Tuhan tak? Kalau memang nabi kalau itu ada mukjizat misalnya dalam penjara, tangkap polisi. Tangkap polisi, apa lagi itu? Ahmad Musaddiq katanya pelatih badminton. Pelatih badminton jadi nabi. Ada baik yang percaya, laku di Indonesia ini. Walaupun dikit, laku. Ada yang percaya banyak. Ada lagi apa lagi? Dulu ada namanya agamanya Jasun, Jawa Sunda. Nama nabinya apa? Tugimin. Tugimin nama nabinya. Kalau kita kan punya nabi lemak. Ya Habibi ya Muhammad, salawatnya ada. Ya Habibi ya Muhammad. Enak salawatnya. Coba kalau yang tadi salawatnya ya Habibi Tugimin. Tak lemak. Tak lemak. Tapi ada pengikutnya. Ada pengikutnya, herannya. Yang baru-baru apa? Kerajaan apa? Bukan ngaku nabi, tapi kerajaan Sunda Empire katanya, yang heboh, nyari sensasi. Masuk penjara sebentar, sekarang keluar jadi viral kadang apa-apa yang diomongkannya, Masya Allah. Laku di Indonesia ini. Kurang disiplin. Persis. Kalau orang yang korupsi, orang yang apa gitu, dia takut pimpinan tapi tidak takut dengan Tuhan. Tak takut dengan hukum Tuhan. Kalau Zainuddin MZ itu mengibaratkan apa? Persis seperti anak muda tengah malam naik motor, bunyi ngebut. Tiba-tiba di tengah jalan, di lampu merah di stop polisi. Stop. Stop di lampu merah, ditanyalah polisi. Tahu dengan hukum ternyata dia ni. Tahu dengan hukum. Mana SIM? SIM ada. STNK? STNK ada. Kemudian apa lagi? Helm? Lengkap. Ngapa ngebut? Tahu lampu merah? Tahu Pak, lampu merah. Terus kenapa diterobos? Saya tidak tahu, ada bapak katanya, tak? Nah itu, tahu dia dengan hukum, tapi dia tidak takut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi kurang disiplin. Makanya setiap perintah itu disiplin. Apa? Kalau tidak disiplin batal perintah itu. Apa? Ternyata batal kegiatan. Solat katakanlah. Solat berimaman harus ngikut imam. Imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Kalau imam sujud, kita sujud. Disiplin. Ngikut imam kalau sembahyang. Puasa juga ada waktunya, ada aturannya. Apa? Pisang ini halal. Kapan? Kalau lagi puasa. Sudah maghrib, buka. Apa lagi? Donat halal. Kapan? Sudah maghrib. Cendol yang lainnya halal. Kapan? Sudah maghrib. Pak. Bini dewek halal. Kapan? Janganlah sudah maghrib ni saro kita kaget sudah tarawih. Itu kalau puasa, disiplin. Haji tak sah
Kecuali kapan? Ada waktunya, 9 Zulhijjah, Yaumil Arafah. Nak haji sekarang ini, ya? Nak haji sekarang ini, ngaku aku sudah haji misalnya, tak sah. Ngapa? Belum waktunya, kaget. Sehari sebelum Idul Adha itu haji, Al-Hajju Arafah. Disiplin, itulah hidup, ya? Itulah hidup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita ini harus iman. Dalam iman ini, makanya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, Nabi banyak mengajarkan, ya. Nabi banyak mengajarkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Termasuk Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu ditawari minum oleh malaikat Jibril. Nabi, kau minum itu ada arak dan ada susu, silakan pilih. Dengan mantap Nabi memilih apa? Memilih susu. Ya, Nabi memilih susu. Dia minum putih. Dan itu qad asabta ya Muhammad. Alhamdulillah qad asabta ya Muhammad. Alhamdulillah benar pilihanmu Muhammad. Ngapa Jibril? Seandainya kamu milih tadi arak, maka habis umatmu. Menjadi pemabuk semua. Alhamdulillah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memilih susu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin katakanlah menyambungkan betapa banyak kejadian yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baik itu kebaikan ataupun keburukan dengan kehidupan kita sekarang ini. Ternyata itu banyak sekali. Seandainya sekarang terjadi kiamat, betapa sedihnya kita, ya. Coba kita lihat, Nabi itu melihat ketika Isra dan Mi'raj itu, salah satunya kaum itu memanen, ya, ini yang baiknya katakanlah, memanen buah. Seketika itu juga buahnya ketika dipetik langsung berbuah lagi, langsung masak lagi. Dipetik langsung berbuah lagi, langsung masak lagi. Ditanya itu, siapa itu Jibril? Ya, siapa mereka itu Jibril? Merekalah ahli sedekah. Ya, merekalah ahli sedekah. Itu dilipat gandakan terus langsung ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan kita ini, apapun itu, yang namanya tabassamu kali wajhi ahika sedekah. Kita bermuka manis saja, bersenyum di depan, itu sedekah. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu, Ibu. Ya. Sedekah itu apa? Ganjarannya 10 kali lipat. Amal kebajikan itu 10 kali lipat. Kalau yang tadi ayatnya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu digambarkan Allah kalau tidak percaya. 1 biji. Katakanlah salak ini. Salak ini dari 1 biji. Kemudian ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala menjadi banyak-banyak, ya, fi kullu sumbulatin mi'atu habba. Dalam setiap tangkainya itu 100, ya. Salak itu cak sawit kan? Berapa dia buahnya? Dari apa? Dari 1 biji. Itulah. Makanya kita enak sebagai orang muslim. Bukankah dalam Isra dan Mi'raj itu diperintahkan berapa kali salat yang pertama kali? Berapa? 50. Ya, 50 kali. Nah, makanya Nabi Musa alaihi salam walaupun umatnya besar gagah, pada saat itu katakanlah yang saya ceritakan tadi, ngangkat batu itu, ya, berapa orang itu besar-besar, kuat, tidak akan mungkin Muhammad umatmu, ya, tidak akan mungkin umatmu mampu untuk mengerjakan 50 kali solat itu. Minta, naik lagi. Naik, bertemu dengan Allah, diturunkan 45. Tak akan mampu, kata Nabi Musa, naik lagi jadi 40. Tak akan mampu, naik lagi 30, 25, terus 20, 10. Naik lagi 10,
5 yang terakhir ya. 5 yang terakhir akan tetapi apa? 5 itu seperti solat 50 waktu. Oh. Kalau 50 waktu itu jadi, kapan lagi kita nak bergaul? Tak sempat lagi kalau. Ya, yang 5 kali ini baik. Dia tahu masjid ini, Pak Ketua. Yang 5 kali baik ini. Yang mana solat jamaahnya itu? Kita ni kan jodohnya tingkatkan solat berjamaah aja tadi. Kalau seandainya jadi yang 50 itu ya, yang 5 kali ini baik tadi mungkin alhamdulillah kalau masjid ini aku yakin masjidnya baru, wongnya baru, lama itu kalau insyaallah rami. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, solat 5 waktu itu seperti 50 kali. Ngapa? Ada satu ayat yang mengatakan itu ya, yang menyatakan bahwasannya man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Apa artinya? Barang siapa yang berbuat kebaikan itu seperti mendapatkan 10 kali lipat. Akan tetapi sebaliknya enaknya kita ini, kalau berbuat jahat, maksiat, maka ganjarannya sebesar maksiat yang kita lakukan itu juga. Bagaimana gambarannya? Ya, man jaa bil hasanati. Kenapa sampai 5 kali seperti 50? Artinya barang siapa yang mengerjakan satu solat itu seperti 10 solat. Ya. Kemudian subuh 10, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Karena dikalikan 50 tadi pahalanya jadi 50. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu barang siapa yang mau puasa 1 tahun penuh, ya. Puasalah man shoma ramadhana. Man shoma ramadhana wa ziyadatan fi sittati min Syawal faka'annama yasumu yaumud dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian ditambah 6 Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Gambarannya apa? Gambarannya tadi dari ayat tadi. Barang siapa yang mendatangkan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari, maka baginya 10 hari seperti 10 hari berpuasa. Mari kita hitung. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti 1 tahun? Kita hitung. Puasa dalam sebulan itu 30 hari. Kalau dikali 10 berapa Ibu? 30 kali 10. 300. Tambah 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60. 300 tambah 6 10. 360. Dalam jumlah hari dalam setahun berapa? 360, 365. Itulah Nabi mengatakan seperti pahalanya puasa 1 tahun penuh. Ada lagi kata Nabi, barang siapa yang mau puasa sebulan penuh, maka puasalah fi ayyamil bid. Di hari yang 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15 disunahkan. 3 kali 3 ya. Seharinya 3, seharinya kali 10, maka 10 3 hari dikali 10 jadi 30. Masya Allah. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari ada kejadian juga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah orang yang dikatakan fawailul lil musallin. Celakah orang yang solat. Kadang solat, kenapa dikatakan fawailul lil musallin? Itu adalah celaka bagi orang yang solat, kadang idak. Kadang solat, kadang idak. Banyaklah idaknya.
Kaget ketika Rasulullah kenapa? Melihat orang yang ada dinding dientus-entusnya, kelatus pecah. Bagus lagi. Kelatus pecah lagi. Tahu dientus-entuskannya di dinding kepalanya, pecah lagi. Ditanya Rasulullah, "Siapa itu wahai Jibril?" Itulah orang yang menyesal. Kenapa? Karena meninggalkan solat. Ya, karena meninggalkan solat. Itulah orang yang menyesal karena meninggalkan solat. Jangan sampai kita seperti itu. Karena solat yang kita lakukan ini apa, ibu, pak? Ya, kita mati besok. Ya, mati besok dah katik mobil, dah katik masalah. Dah katik motor kita mati besok, dah katik masalah. Ijak bergawe kita pengangguran, mati kita besok dah katik masalah. Dah katik rumah masih nyesil misalkan, dah katik rumah, mati kita besok dah katik masalah. Tapi kalau kita mati besok tidak bawa amalan, terutama yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan solat, maka cak mano kita nanti di kehidupan yang akan datang. Kehidupan setelah kehidupan di dunia yang sebentar ini. Ya, berapa lama kita hidup di sini? Makanya saya kalau waktu khutbah kemarin mengingatkan, mungkin ibu-ibu tidak tahu, tidak mendengar ya. A'maru ummati, kata Rasulullah, umur umatku itu ma baina sittina ila sab'in. Cuman paling 60 sampai 70 saja. Wa qalilun may yajudu dzalik. Dikit sekali yang lebih dari itu. Dah percaya, tanya, ada yang umur 80 sini? 75 belum sampai. Masih disebutkan dalam kategori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalilun may yajizu zalik, belum termasuk yang dikit. Kalaupun yang ada 80, tanyakan untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tanyakan kepadanya, wak berapa wak? 75, ya? Tanyakan, wak taruhlah yang kita anggap paling tua di sini. Kira-kira masih ingat tak berapa ikut yang itu? Selitingannya atau sekelasnya masih banyak dah? Nggak kati lagi. Lah bingung jawabnya. Lah duluan galo. Ya, lah balik duluan galo. Kita pun mak itu berapa lama hidup kita? Paling kalaupun PNS lagi pensiun itu mulai itu. Mulailah nak nunggu mati, dah kata gawe lagi. Ya, kalau kita tidak sembahyang apa? Inna awwalu ma yuhasabu inda abdi, sesungguhnya apa yang pertama kali akan dihisab bagi hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-salah, salatnya. Idza salihat salatuhu salihat sairu amalu. Kalau dia bagus salatnya, maka yang lain ngikut. Wa in fasadat sairu amalu. Kalau kita rajin solat, ya, kalau kita rajin solat, insya Allah, Ustaz, pertanyaannya kadang ya, banyak yang nanya ini. Aku ni baru tua inilah Ustaz, semayang. Ya, aku baru tua inilah semayang, cak mana Ustaz? Apa kau diterima semayangku? Diterima. Syaratnya apa? Syaratnya tobat. Apa syarat tobat diterima? 3. Yang pertama itu menyesali. Ya, nyesal. Ya Allah, ngapuni anakku, nyesal. Bukan bangga. Bukan bangga. Ada yang bangga kadang ya. Sudah-sudahlah pula kau tu. Lah sudah galau aku. Misalnya tak sembahyang tadi ya tak? Bukan bangga itu. Menyesali yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat taubat diterima. Yang ketiga apa? Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya apa? Berjanji paling tidak 5 waktu itu tidak tinggal lagi. Ya? Tidak tinggal lagi. Karena apa? Karena yang namanya solat itu membersihkan. Ya? Coba kita lihat dari wuduknya saja. Membasuh kedua tangan. Untuk apa? Membersihkan tangan kita. Dalam artian filosofinya membersihkan dari kotoran-kotoran dosa tangan-tangan kita ini. Apa banyak yang salah pegang lah, yang salah ambil lah, yang salah apa. Kalau masih
Dosa kecil itu masih bisa diampuni. Coba lihat, kita membasuh muka, mata kita bersihkan. Ya, mulut kita bersihkan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad admana li ma baina syafataihi wa ma baina fakhzaihi admana lahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku untuk menjaganya, maksudnya. Ya, barang siapa yang menjaga bagiku ma baina syafataini, apa yang di antara dua bibir ini, artinya lidah, mulut ini, ngomongan kita ini, dan apa yang di antara kedua paha ini, artinya kemaluan kita ini, ya, barang siapa yang bisa menjaganya, dia letakkan di jalan yang positif, yang halal, kata Nabi, maka aku akan menjamin surga kepadanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan setiap solat. Kalau sekadar ngatoi wong, tak sengaja, kadang hobi, ya, kadang jadi rumpian, kadang tak sadar kalau itu dosa. Kalau dia solat, insya Allah bersih. Kepala, otak, kenapa? Termasuk kita gerakan solat. Kenapa kita rukuk? Allahu Akbar. Kenapa rukuk? Apa yang dirukukkan itu? Apa yang kita baca? Kita rukuk itu menundukkan dada kita ini. Menundukkan dada kita ini. Biasanya kalau wong sombong itu, wong hebat, wong melawan, wong yang cak kehebatan itu, apa yang ditunjuknya? Ini no, kalau melawan. Ini aku, ya tak? Tapi ketika solat, kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Tak katik lagi. Aku kecil, aku tidak melawan. Aku lemah. Aku lemah ketika kita ruku. Pun begitu sujud, otak kita ini, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Aku rendah ya Allah. Aku terkadang sombong dengan otak ini. Karena kepintaran aku bisa kaya, jadi sombong. Karena otak ini aku bisa jadi pejabat, jadi sombong. Kadang yang tadinya baik jadi tak baik, ya tak? Otak ini penyebabnya. Sujudkan. Karena pada waktu sujud itu, itulah sedekat-dekat hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabul abdi inda rabbih wa huwa sajidan. Orang yang paling dekat, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud. Ya, itu salat membersihkan itu. Jangan saja, makanya kalau tadi obatnya tobat tadi, jangan saja melaksanakan dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Salah satunya mungkin salah tujuhnya. Ada tujuhnya. Ijtanibu sab'ul mubiqat, kata Rasulullah. Jauhi 7 dosa-dosa besar. Apa yang pertama? Kata Rasulullah, itu asyirku billah. Syirik. Mudah-mudahan di masjid ini, kita datang ke masjid ini, tak mungkin kalau syirik, ya tak? Kita datang ke masjid ini, solat jamaah, artinya selamat kita. Kemudian apa? Sihir. Nah, ya, yang dulu misalnya ada mantan-mantan yang pernah diisi ilmu kebal, ya. Kemudian apa? Yang bahkan nauzubillah misalnya kalau galak cak dalam pelet itu, dah tahu aku. Ada pelet, ada tusuk, ada itu sihir. Ya, ngisi makhluk Allah, makhluk gaib, setan yang diisi. Coba lepas itu, jauhkan itu. Saya dulu ada jamaah saya haji 2005, waktu itu masih jadi petugas haji sambil bertugas di Mekah. Ya. Orang katakanlah seperti kenapa itu? Orang itu riwayat gilo tidak kati. Ibu-ibu masih agak muda lah, setengah baya katakanlah ya. Mungkin umurnya sekitar 45, 48, nah itulah. Ibu-ibu riwayat gilo tidak kati. Riwayat sakit dak kati, sehat walafiat, masih muda, ya, masih segar. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit itu, katakanlah rumah sakit khusus ibadah haji, yang masih dokter-dokter kita yang galak petugas itu, ya, dikirim ke Indonesia, ke sana itu ketika waktu haji. Itu tiba-tiba apa? Ngeracau dak jelas. Wow, ngomongnya kurang ajar, mencarut ada di situ, ya.
Diperiksa-periksa sehat ibu ini. Riwayatnya juga sehat, dah kata apa-apa. Tapi ketika melihat badannya, apa? Nah tadi, percaya dengan ilmu tadi. Apa? Ada kain hitam terlilit di perutnya, ya, sampai terkencing-kencing, mohon maaf. Ya, sampai terkencing-kencing di celana karena tadi itunya tadi. Ternyata apa? Isi yang di dalam, ternyata di perutnya itu ada jimat, kain yang dikebatkan. Apa? Untuk supaya apa? Selamat katanya ketika di Mekah, tidak diganggu wong, tidak diganggu itu. Bukannya tidak diganggu, malah yang ganggu ilmunya dewe. Ngamuk yang di dalam itu. Ngapo? Di tanah suci. Ya, setelah dilepas, udah sadar. Cak kemasukan mah itu kan? Cak kerasukan mah itu. Dilepas, sadar. Oh, ini dia penyebabnya. Ternyata apa? Ilmu tadi. Bisa jadi dia bawa ilmu itu karena takut banyak cerita, ya. Ketika di Mekah itu banyak kejadian-kejadian, diganggu wong lah, diasusilai wong Arab misalnya dan lain sebagainya, sehingga makai ilmu itu. Tapi bukannya menyelamatkannya, malah memalukan dirinya dewe, bahkan malah menjerumuskan. Apa? Karena isinya adalah syaitan. Syaitan tak mampu bersaing dengan kesucian kota Mekah, ya. Ngamuk setelah dilepas, alhamdulillah sadar. Dia tak sadar, ngapo aku di sini, ngapo aku itu, diceritakan lama ini, ya. Sihir. Kemudian apa? Aklur riba, makan riba, ya. Yang lemak kita ngamuknya tadi, riba itu jelas. Yang ngutang online kemarin, alhamdulillah ya, lah dibasmi oleh polisi. Tak mana tidak? Ngutang 200.000, baliknya kalau tertunggak dikit nak jadi 18 juta. Mak. Ya tak? Karena apa? Riba berbunga tadi. Ya. Masya Allah. Makanya sungguh berat katanya dosa riba itu. Paling kecil dosa riba itu, ya, itu sama berzina dengan ibunya sendiri atau ayahnya sendiri bagi yang perempuan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Udah usah kita bahas. Cak mana macam-macam riba tu ustaz? Apa ngutang di bank itu riba ustaz? Ya, di situ ada pendapat ulama, banyak pendapat ulama, ya itu bukan riba. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang dikatakan riba. Kita tidak membahas riba itu. Itu yang terus aklu malul yatim, makan harta anak yatim, termasuk yang selainnya, makan harta anak yatim itu berat, itu dosa besar. Ada orang tuanya misalnya kemarin yang meninggal, ya, ada meninggal orang tuanya kecelakaan mobil, mati semua bapak ibunya, ya, tinggal anaknya, hartanya banyak. Yang megangnya misalnya keluarganya atau kakak dari ayahnya, atau adik dari ayahnya atau dari sebelah ibunya, hati-hati. Jangan sampai dimakan. Itu harta hak dia. Hak dia, maka pergunakan untuk dia. Jangan sampai kita makan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Termasuk dosa besar. Kemudian apa dosa besar? Bunuh diri kecuali dari jalan yang hak. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini ada, katakanlah namanya masyito. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, di atas langit perjalanan Isra dan Mi'raj itu ada namanya harum sekali. Dari atas tu kebauan. Bau apa? Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bau masyito. Siapa masyito? Masyito itu tukang sisir rambut anak Fir'aun. Ketika sisirnya nyampak, dia ini bahasa kita terkejut, latah. Ya dah. Latahnya ni bagus. Kita ni latahnya kadang keluar galo jelek, ya dah. Tapi latahnya bagus. Allahu ahad, Allahu ahad, ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Nah, terkejut anak Fir'aun itu. Ternyata dia selama ini tak nyembah bapaknya yang ngaku Tuhan pada saat itu. Dalam surat An-Naziat, ana rabbukumul a'la. Ternyata dia tidak ngakui bapakku sebagai Tuhan. Nih kau, apa itu Masyito? Kau laporkan ke bapakku. Dilaporkannya lah ke bapaknya. Setelah dilaporkan, singkat cerita dipanggil Masyito. Bahkan bukan Masyito saja, keluarganya seluruhnya dipanggil. Ada lakinya, ada anaknya 2 ekor. Masyito, kata Fir'aun, tak mau kau ngakui aku sebagai Tuhan. Tak, Tuhanku. Bunuh diri namanya itu. Ya.
Bunuh diri, tapi untuk mempertahankan akidah, mempertahankan keimanannya tadi, biarlah mati. Biarlah mati. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri illa bil haq. Bunuh diri dari jalan yang benar. Mas Sito, dah galak. Sini anakmu. Anaknya yang kecil dulu pertama. Masukkan ke dalam apa? Minyak goreng yang sekarang ini langka itu ya. Masih langka ibu? Masih? Kemana minyak goreng gitu ini? Kira-kira. Coba jengok di pabrik yang di sawit yang di itu. Kalau banyak ya dah. Ya. Indonesia ini, ngapa pacak langka heran gitu? Ya, ngapa? Indonesia ini pemproduksi kebun sawit terbesar di dunia. Pasti nomor 1. Di Malaysia bae yang kalah, di Singapura yang kalah bae. Ya. Itu kenapa bisa langka? Kita heran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kagak laju menggibah kita kalau kita lanjutkan ya. Dimasukkan minyak goreng itu, mati anak yang pertama tinggal tulang. Mas Sito nangis sedih. Tapi untuk mempertahankan akidah tadi. Begitupun juga. Kemudian anak kedua masuk lagi, masih belum itu kan. Kemudian habis anak lakinya dimasukkan. Lakinya masuk mati, dionya dimasukkan. Itu bunuh diri kecuali dalam kebenaran. Kita na'udzubillah ya. Hanya dengan misalnya kita banyak cerita ya. Dengan iming-imingi cuma beras sekarung, mie sekotak misalnya, pindah agama. Na'udzubillah. Bunuh diri dalam keadaan baik. Kecuali dalam keadaan baik yang dibolehkan. Kalau bunuh diri hanya dengan putus cinta misalnya, karena kelaparan, karena tidak tahan himpitan kehidupan, ya, karena itu yakinlah Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah ditetapkan rizki kita. Ya, orang-orang yang kaya, betapa banyak orang-orang yang kaya sekarang ini dulu susah juga. Ya, karena apa? Karena dia tidak putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Jangan kita seperti orang kafir. Kemudian apa? At-tawalli yaumuz zahfi. Melarikan diri dalam peperangan. Mudah-mudahan kita tidak sampai lagi ada perang ya. Kemudian qadafal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Apa? Itu bersaksi dalam hal yang bersaksi bohong. Kalau itu saksi palsu, ya, kesaksian palsu itu termasuk dosa besar. Obatnya apa? 3 tadi. Menyesali, kemudian beristighfar, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau dia bersifat dengan manusia, maka harus minta maaf dengan manusia itu. Itu dosa besar. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau mengambil judul ini untuk kehidupan yang lebih baik, bagaimana kita solat jamaah ini, itulah gambaran. Ya, kita punya lidi ya. Kita punya lidi. Kalau lidi itu cuman sikok, digebukan ke cicak, belum tentu cicak itu ya mati. Bahkan banyak ladak kenonyo. Tapi kalau lidi digabung sehingga banyak, sekali ketok, jangankan cicak, anjing bae lagi terkapar bisa jadi ya dah. Kalau lidinya banyak tadi. Pun begitu. Mari kita tingkatkan solat jamaah sebagaimana kita meningkatkan semangat kita Isra dan Mi'raj ini. Ini ya, makanya Islam maju itu karena banyak macam. Isra Mi'raj ini laju jadi itu karena ada ketua masjidnya yang mengajak. Kemudian ada Utsmannya kalau dalam Islam itu apa? Yang memasok dana. Ya, Utsman itu sampai sekarang itu hotelnya itu wakaf sumurnya sehingga menjadi hotel sekarang yang disewa jamaah umroh, jamaah haji. Untungnya terus berputar, makin banyak, makin berhasil dibuatkan lagi, makin terus itu Utsman. Ada lagi yang bagian keamanan, itu bagian Umar bin Khattab.
Ada bagian-bagian strategi Ali bin Abi Thalib. Isra Mi'raj ini ada yang bagian ngenjuk pisang, mungkin ada yang bagian ngenjuk limaunya, ada yang bagian ngenjuk salaknya, ngenjuk bagian minumnya. Itu kalau bersatu. Ya, salat jamaah itu menganjurkan kita bersatu, dan yang lebih penting lagi pahala salat berjamaah itu seperti hadis yang kami sampaikan di awal tadi, itu 27 rakaat, ya 27 derajatnya lebih baik daripada solat sendirian. Solat jamaah itu mudah-mudahan itu lebih mudah untuk diterima ibu bapak. Ngapa? Kalau kita solat dewean, tak sah solat kita pada saat itu, maka sudah tak sah, tak kata lagi penampalnya. Tapi kalau solat jamaah, ya, kalau kita solat jamaah, imamnya sah, maka jamaah lain maka melok sah. Imamnya tak sah, mungkin ada makmumnya yang tua nian, yang sah, maka jamaah lain yang ikut itu sah. Kemudian mungkin bisa jadi tak sah galo, kecuali siapa? Kecuali anak kecil yang tak kata dosa, tapi dia melok solat berjamaah, dipandang malaikat, dicatat dia sah, maka pada saat itu juga semua berjamaah itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan solat sendirian. Mudah-mudahan dengan dahsyatnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini masih banyak lagi. Kalau mau kita ceritakan, saya sudah tegak lebih kurang ini 1,5 jam ya. Kalau mau diceritakan masih banyak. Dengan kehidupan sekarang ini misalkan, ya, ceritakan sedikit lagi. Ada Nabi melihat orang yang ada dihidangkan daging satu enak, kata kalau daging panggang apa itu, satunya tak enak kelihatannya busuk. Orang itu memilih yang busuk, ya, memilih yang busuk. Apa itu? Kenapa mereka memilih yang busuk? Malaikat Jibril kata Rasulullah, itulah gambaran orang yang ada, yang lah halal, tapi dia nak ngambil yang haram. Banyak sekarang ini apa? Lihatlah disergap, dipatroli, di apa lagi? Yang kriminal-kriminal itu. Berapa banyak bini muntuti lakinya lagi mesum di dalam hotel, ataupun sebaliknya, laki lagi memergoki istrinya lagi selingkuh di dalam hotel. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Padahal apa? Laki lado, bini ado yang lah halal, tapi masih nak yang luar yang tidak halal. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Gambaran-gambaran yang ada itu, apalagi orang yang itu, misalkan, termasuk nasihat buat saya, Nabi melihat orang yang lidahnya digunting. Apa? Omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dia nyeramai wong, ya, dia ngajak wong, tapi dia tidak berbuat. Itu nasihat bagi saya, untuk saya pribadi tentunya. Mungkin yang mungkin biasa diundang ceramah untuk apa, memberitahu ini kebaikan, tapi saya tidak. Nauzubillah. Nauzubillah, saya berdoa tetap tentunya bisa. Apa yang saya sampaikan itu yang saya kerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Doakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan harta riba itu seperti orang yang berenang di kolam nana, tapi perutnya besar penuh dengan batu. Tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Ada lagi orang yang rakus jabatan. Seperti apa? Orang yang membawa kayu bakar, makin banyak jabatannya, makin dia tak puas dengan jabatannya, ya, nak nambah masa jabatan apalagi yang belum tentu itu, makin berat kayu bakar yang dibawanya. Masih banyak cerita lagi tentunya Isra dan Mi'raj. Intinya bagaimana betapa dahsyatnya, ya, perintah solat yang kita lakukan ini. Kalau kita mati besok, kita bawa pahala solat, insya Allah salihat sairu amalu, wa in pasadat sairu amalu. Yang jelas, sungguh dahsyat perjalanan ini sampai ke otak kita kekecian. Untuk apa? Untuk yang namanya menerima perintah solat itu. Wajar setelah beriman, apa? Banyak sekali ayat, seperti ayat yang dibacakan tadi. Ayat yang kedua, ayat ketiga. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu, orang yang beriman bil ghaibi, dengan artinya punya iman, wa yuqimus shalah. Setelah beriman solat, setelah beriman amal soleh solat. Amal soleh puncaknya solat itu
Karena apa? Solat itu imaduddin. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Mudah-mudahan setelah ini kita tingkatkan lagi, wabil khusus lagi, mari kita makmurkan. Jangan saja memakmurkan secara zahirnya, kita makmurkan isinya agar supaya kita dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya yang lain kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang puas, katakanlah kurang bagus penyampaiannya, dan mohon maaf juga kalau memang ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, ataupun kata-kata yang mencarut, bahasa kami agak kanji misalnya, mohon maaf. Itu semuanya dari kami. Tentunya kami sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah thabbit qulubana bil imanika ya Allah, waj'alna ya Allah muqimas salah wa min dhurriyyatina wa taqabbalid du'a. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an takhtima fi hayatina hadha bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, wa nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa nas'aluka ya Allah imanan kamilan ya Allah, wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an takhtima fi hayatina hadha bihusnil khatimah, wa nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.